Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita selalu menekankan dari awal pembahasan sekte, kita menyebutkan salah satu karakteristik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Hanafiyah. Dan disebutkan oleh Rasul, innama bu'istul bil hanafiyyati samha. Aku diutus dengan din yang Hanafiyah, din yang lurus dan samha, dan din itu ringan, din itu gampang. Dua orang dalam hadis ini tersesat dalam memahaminya. Ada yang mengambil kata samha, ditinggalkan kata Hanafiyah. Yang lurusnya ditinggalkan, yang diambil gampangnya saja. Agama itu semuanya boleh, karena agama itu gampang. Agama itu terserah apa yang anda lakukan, karena agama itu baginda Rasul mengatakan dia itu ringan, gampang. Ada yang mengambil kata Hanafiyah, lurusnya agama tapi meninggalkan kata samha. Muncul tasyaddud fid din, ekstremalitas dalam memahami dan dalam mempraktikkan agama, ekstrim. Inna ad-din yusrun, agama ini ringan kata Rasul, agama ini mudah. Wala yushaddu ad-din ahadun illa ghalabah, tidak ada seorang pun yang berekstrim dalam memahami dan dalam mempraktikkan agama kecuali agama ini akan mengalahkannya. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau anda menyimpulkan semua sekte, semua firqah yang lahir dari rahimnya Islam, kesalahan mereka bermula dari tafrid ataupun ifrat. Ada yang gulu berlebih-lebihan, ada yang coba meringan-ringankan ifrat dan tafrid, gulu dan jafa. Kalau berlebih-lebihan, muncul khawarij, muncul berbagai macam firqah. Berlebih-lebihan dalam memahami ayat sifat, dalam memahami hadis sifat, muncul Mu'tazilah, muncul Jahmiyah. Berlebihan dalam takdir, muncul Qadariyah. Di satu sisi yang lain muncul firqah yang meremehkan al-jafa. Termasuk dalam pembahasan kita ini, kita berbicara tentang suluh. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Ada firqah yang berlebih-lebihan, yang bibitnya mungkin sudah muncul dari zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlebihan. Dan hari ini karena berlebih-lebihannya orang dulu sebelum mereka, mereka jauh sekali dari jalan yang digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya suatu ketika dalam hadis muttafaqun alaihi, baginda Rasul didatangi oleh rahtun, oleh satu kelompok dari sahabatnya. Mereka datang kepada baginda Rasul ingin bertanya tentang ibadahnya baginda Rasul. Rupanya mereka tidak menjumpai Rasulullah dan menjumpai Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengisahkan bagaimana ibadahnya baginda Rasul. Taqaluha. Kemudian mereka berfikir, ini Rasul sudah diampunkan dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ibadahnya seperti ini, bagaimana dengan kita? Satu di antara mereka mengatakan, saya tidak akan nikah lagi. Satu yang lain mengatakan, saya tidak akan makan daging lagi. Saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka kembali. Saya akan terus salat malam, tidak akan tidur lagi. Rupanya didengar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasul memanggil mereka. Inni akhsyakum, aku orang paling takut kepada Allah. Kalau kalian lakukan ini karena ketakutan kepada Allah, aku orang yang paling takut. Wa atqakum, kalau kalian lakukan karena ketakwaan, aku orang paling bertakwa. Wa inni asumu wa uftir, aku berpuasa, aku berbuka. Aqumu wa anam, aku dirikan salat malam dan aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi wanita. Beliau kemudian mengatakan, wa man raghiba an sunnati laysa minni, siapa yang membenci sunnahku, yang tidak suka terhadap sunnahku, maka dia tidak termasuk dariku. Kalau sunnah itu asas dalam agama, artinya kita keluar dari Islam. Kalau sunnah itu bukan asas dalam agama, berarti kita keluar dari kesempurnaan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jemaah yang berbahagia. Agama kita Hanafiyah, pertengahan, wasitiyah. Jangan gulu dan jangan melalaikan dan meremehkan. Datang juga Utsman ibnu Maz'un, sahabat baginda Rasul, minta kepada baginda Rasul diizinkan untuk tabattul, dikebiri. Artinya itunya tidak berfungsi, tidak punya syahwat untuk wanita.
Baginda Rasul melarang dan marah. Inna rahbaniyah lam takun tuktabu ala hadad din. Rahbaniyah, beragama tanpa ilmu, ini merupakan bid'atun ibtada'ahan Nasara. Bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Dalam agama kita tidak ada itu. Kemudian baginda Rasul mengulangi pernyataan seperti pertama tadi. Saya berpuasa, saya berbuka, saya mendirikan salat malam, saya juga tidur. Artinya ada keseimbangan. Semua hal jamaah baik dalam hidup kita, kalau tidak ada keseimbangan pasti kita akan tersesat. Pasti akan membawa kepada poros kerusakan kalau tidak ada keseimbangan. Kalau kemarin beberapa pertemuan kita bercerita tentang keseimbangan dalam makan. Kalau dalam makan saja kita dituntut keseimbangan, dalam akidah, dalam beragama tentunya lebih dituntut keseimbangan. Ada hablum minallah, hablum minan nas. Dua-duanya harus seimbang. Interaksi kita dengan Allah harus seimbang. Jangan gulu, jangan jafa. Interaksi kita dengan manusia juga harus seimbang. Jangan gulu, jangan jafa. Interaksi luar biasa. Fudul mukhalatah, salah satu penyebab matinya hati. Bergaul secara berlebihan, mati hati. Kecuali kalau dengan orang saleh, dengan ulama. Bergaul dengan kawan berlebihan, kita tidak punya waktu untuk diri kita bermuhasabah, tidak punya waktu untuk kita dengan Allah. Tapi kalau untuk kawan kita punya banyak waktu. Fudul mukhalatah, berlebihan dalam bergaul, sebab matinya hati, kata Imam Ibn Qayyim. Berlebihan semuanya penyebabnya. Makan berlebihan penyebab matinya hati, berbicara berlebihan penyebab matinya hati. Jadi semua yang berlebihan itu mematikan. Maka kita punya satu asas dalam agama. Itu asas Al-Hanafiyah, harus lurus dan harus samha. Artinya wasatiyah, pertengahan. Jangan ekstrim dalam beragama, tapi jangan juga meremehkan. Ambil dua-duanya, lurus. Kalau anda berdiri di atas lurusnya agama, pasti agama itu samha.